Selamat malam, perkenalkan nama saya Bastian Saleko, kelas 4 dengan NPM 2270532330. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keperluan akademik. Keperluan akademik merujuk pada segala hal yang diperlukan dalam dunia akademik, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berhasil dalam studi dan karir. Di bidang pendidikan atau akademik, berbicara mengenai keperluan akademik, kita dapat memperhatikan beberapa aspek berikut. 1. Pengetahuan. Keberhasilan dalam dunia akademik bergantung pada pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran. Oleh karena itu, keperluan utama dalam hal akademik adalah pengetahuan yang memadai dalam bidang yang diambil. 2. Keterampilan. Selain pengetahuan, keterampilan juga merupakan keperluan yang penting dalam akademik. Keterampilan yang diperlukan antara lain kemampuan menulis, membaca, dan berbicara dengan baik, kemampuan analitis, kemampuan riset, dan lain sebagainya. 3. Sumber daya. Sumber daya seperti buku, jurnal, database, dan perlengkapan penelitian lainnya juga menjadi keperluan akademik yang penting. Sumber daya tersebut akan membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang akademik. 4. Pembimbingan. Pembimbingan atau mentor juga menjadi bagian dari keperluan akademik. Pembimbingan atau mentor akan membantu dalam mengarahkan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 5. Koneksi. Jaringan di dalam dunia akademik juga memerlukan keperluan penting. Jaringan tersebut akan membantu dalam memperoleh sumber daya informasi dan kesempatan pengembangan karir. Apa saja yang perlu disiapkan dalam berbicara formal? Secara khusus, hal yang penting yang perlu dipersiapkan bagi seorang pembicara yang akan melakukan kegiatan pembicara formal mencakup 1. Mempersiapkan pengetahuan atau pengalaman tentang materi yang akan disampaikan dan telah dimiliki pembicara. 2. Mempersiapkan sistematika atau organisasi urutan berbicara. 3. Persiapan. Apa saja jenis-jenis berbicara? Sejalan dengan tujuan pembicara tersebut dapat pula kita klarifikasikan berbicara menjadi 5 jenis, yakni 1. Berbicara menghibur, 2. Berbicara menginformasikan, 3. Berbicara menstimulasi, 4. Berbicara meyakinkan, 5. Berbicara pengerahkan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicara, dan sikap pembicaranya. Di pihak lainnya, laras bahasa dimaksudkan sesuai antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Tujuan berbicara dikatakan meyakinkan apabila pembicara berusaha memperoleh meyakinkan pendapat atau sikap para pendengar. Kesimpulan yang saya dapat adalah seorang dapat meningkatkan peluang untuk menjadi sukses dan berkembang dalam karir di bidang akademik. Sekian dari saya, Bastian Saleko. Terima kasih.